Siapa di sini yang jatuh cinta sama index match? Saya orangnya teman-teman, saya jatuh cinta dengan index match. Bagaimana tidak teman-teman? Dengan index match, waduh keren. Kita bisa melakukan pencarian data, fleksibel banget, banyak kolom sekaligus. Kita buatkan contoh nyatanya di sini teman-teman. Kita akan bikin slip gaji. Rumus yang paling bermanfaat, yang paling berjasa di sini adalah index match. Sebesar apa sih jasanya index match itu? Yuk simak. Fungsi yang paling berjasa di sini adalah index match nih. Cukup pilih NIK pegawai, perhatikan. Nah, berubah semua datanya teman-teman ya. Sesuai dengan yang ada di database. Jadi teman-teman, orang yang membuat seperti ini tetap harus ada database-nya. Nah, jadi kita semacam melookup data ini itu di-lookup dari data ini. Begitu tuh teman-teman. Perubahannya sesuai dengan NIK yang kita pilih, seperti ini. Nah, keren ya, gimana cara ngerjainnya? Oke, semangat teman-teman. Semangat ya, kita akan coba praktekkan langsung. Yang pertama, teman-teman kita buatkan data validation kayak gini dulu. Biar pencarian data kita oke, gitu ya, biar nggak ngetik-ngetik. Gimana cara buat data validation seperti ini? Ini sudah sering kita sampaikan, kita ulangi lagi. Data, data validation. Kemudian di bagian allow kita pilih list, di bagian source kita klik panah ini, kemudian cari di mana NIK itu berada, kita blok semuanya seperti ini. Oke. Kemudian oke, enter oke. Maka secara otomatis muncullah daftar pilihannya. Oke. Setelah itu teman-teman, ini supaya kita munculkan nama dan jabatan yang ada di sini sesuai dengan NIK yang kita pilih. Untuk nama dan jabatan kita bisa pakai VLOOKUP saja, teman-teman, biar lebih simpel. Kita pakai VLOOKUP saja untuk yang ini, nanti untuk penerimaan ini baru kita pakai index match. Kenapa? Kenapa kita bisa pakai VLOOKUP? Karena NIK sudah posisinya sebelah kiri. Nah, udah sebelah kiri posisinya, jadi dia bisa ngambil nama, bisa ngambil jabatan. Kecuali NIK ini posisinya nggak kiri, itu kita nggak bisa pakai VLOOKUP. Sekarang kita bisa pakai VLOOKUP, teman-teman, sama dengan VLOOKUP. Oke, lookup value-nya berdasarkan RJ07 pasti. Kemudian kita kunci langsung teman-teman, kita mau copy rumus ceritanya, titik koma, tabel array, cukup kita ambil dari NIK sampai jabatan aja. Karena kita hanya butuh NIK, kita hanya butuh nama dan jabatan kan untuk yang ini. Kita ambil ini aja tabel array-nya teman-teman. Kita kunci langsung ya, F4 supaya nggak bergeser ketika di copy ke bawah, titik koma lagi. Kita pilih kolom ke berapa, kita cek nama kolom ke betul, nama ada di kolom kedua, titik koma lagi, kemudian kita pilih yang false saja teman-teman, berdasarkan nilai yang sama, enter. Muncul namanya Dasrel. Kak, bisa nggak sekalian nama dan jabatan Kak? Dua sekalian, boleh teman-teman. Cukup ditambah, nah nih, kurung kurawal teman-teman, kemudian, nah, titik koma lagi teman-teman, masukkan angka 3. Kemudian tutup kurang lagi. Itu artinya langsung dong ambil, kolom 2 kolom 3-nya dong. Berarti kolom 2 nama karyawan, jabatan ada kolom 3. Sekalian aja kita ambil, boleh. Boleh aja teman-teman ya, boleh. Boleh kayak gitu, boleh teman-teman ngulang VLOOKUP-nya 2 kali. Up to you, terserah teman-teman. Oke, sekarang kita akan tentukan penerimaannya lagi teman-teman. Berarti penerimaan kita ambil dari data ini kan pendapatan, gitu ya. Maka ini saya hapus lagi teman-teman. Ini saya hapus juga. Artinya ini kosong nih. Kita akan hapus. Right, supaya nama penerimaan ini sinkron dengan penerimaan di sini teman, sinkron dia, kita pakai transpose aja teman-teman ya. Sama dengan transpose. Harusnya bisa. Array-nya yang mana? Array-nya yang ini. Kenapa nggak bisa teman-teman ya? Enter. Nah, udah teman-teman ya, sudah muncul supaya ketika kita rubah judul di sini juga ikut berubah. Biar dinamis aja gitu maksudnya ya. Kemudian teman-teman biar ada titik 2 di ujung-ujung ini kita format sedikit ya. Kita format sedikit supaya ada titik 2-nya. Klik kanan format cells, kita custom sedikit aja teman-teman. Awali dengan add, kemudian tanda bintang, kemudian kita buat seperti ini teman-teman, tanda petik 2. Kemudian baru tanda titik seperti ini, persis seperti itu, klik OK.
Nah, langsung ada tanda titik 2 walaupun dia berada di sel yang sama. Oke, tantangannya adalah nah ini kita masuk index match. Di sini kita akan masuk index match, artinya kita akan mengindeks pendapatan gaji pokok tunjangan ini berdasarkan apa? Satu, berdasarkan baris. Artinya baris ini teman-teman, kemudian berdasarkan kolom. Nah, kalau RJ01 contoh logika dulu ya, RJ01 berarti kan ini barisnya. Oke, kolom keberapa yang mau kamu ambil? Kalau gaji pokok berarti kolom ini, kalau tunjangan kolom 2, kalau lembur kolom 3. Artinya dari pendapatan ya hitungannya, uang makan kolom 4 dan seterusnya. Jadi cara pencariannya begitu. Indeks match kan kayak gitu kan yang kita bahas dari tadi kan. Kita akan coba indeks lagi teman-teman, sama dengan indeks, cari data, apa data yang mau kita indeks? Semuanya. Mulai dari gaji pokok, tunjangan, lembur, dan semuanya. Kita ngindeks semuanya. Kayak gini, kita indeks semuanya teman-teman. Kemudian kita kunci F4 atau FNF4. Nah, kenapa kita kunci? Kita mau copy rumus ke bawah biar nggak bergeser. Titik koma. Nah ini dia tantangannya. Row 6. Baris keberapa data yang mau kamu indeks? Jadi di sini kan banyak nama nih. Ada RJ01, RJ02. Baris keberapa? Tentu baris di mana RJ07 ini berada dari sini sampai sini. Kan gitu kan logiknya? Maka kita pakai match menentukan barisnya. Match-nya nanya, baris apa? Baris RJ01 gitu ya. Kunci F4. Karena kita mau copy rumus teman-teman, kunci supaya nggak bergeser nih RJ04-nya. Kunci baris keberapa dari mana? Dari sini sampai ke sini. Oke? Kemudian kunci lagi F4 teman-teman karena biar nggak bergeser. Karena kita mau copy rumus. Ceritanya titik koma kita pakai yang exact match. Nah, itu baru baris. Titik koma kita lanjutkan dengan kolom. Kolom apa? Nah, arti kolom gaji pokok berada di kolom keberapa, tunjangan kolom keberapa, lembur kolom berapa, kan gitu logikanya kan. Maka biarlah match menentukan. Nah, match yang menentukan. Lookup value kolom apa? Match nanya, posisi kolom mana? Nah, ketutup teman-teman, kita ketik manual. Berarti gaji pokoknya ada di Z26, Z26, betul nggak? Ketutup teman-teman, kita ketik manual aja Z26. Z26 teman-teman ya, berada di Z26, nggak usah dikunci karena kita mau copy ke bawah biar masuk lembur, uang makan, transport, bonur, biar dia bergeser juga, titik koma, baru lookup array-nya, berarti dari mana nih? Nah, dia yang akan menentukan, match yang menentukan dari sini sampai ke sini. Jadi match akan menentukan, artinya kita pilih yang exact match juga yang 0, artinya match akan menentukan gaji pokok kolom ke-1, berarti diambil gaji pokok. Tunjangan kolom kedua, dari array yang kita seleksi maksudnya teman-teman ya, begitu maksudnya. Nah, tutup kurung lagi, kita dapatkan hasilnya. Jadi, kalau kita ulangi bacanya teman-teman, kira-kira seperti ini cara bacanya. Tolong indeks. Nah, tolong indeks, apa yang mau diindeks? Gaji pokok, tunjangan, lembur, uang makan, transport, bonus semuanya diindeks. Nah, baru dilanjutkan. Baris keberapa? Baris di mana RJ07 ini berada dari NIK ini, gitu ya. Kemudian kolom keberapa? Kolom di mana nama penerimaan ini berada. Artinya gaji pokok itu kolom keberapa? Tunjangan kolom keberapa? Kira-kira gitu bahasanya. Enter, langsung kita dapatkan. Itu teman-teman ya. Tinggal kita copy rumusnya ke bawah 1, 2, 3, tanah. Selesai. Langsung kita dapatkan hasilnya teman-teman ya. Sama dengan transpose. Nah, apa yang mau kita transpose? Ya judul ini, judul uang keluar ini. Kita cek lagi teman-teman ya. Semoga teman-teman sabar. Seperti ini. Oke, enter. Jadi dari vertikal menjadi horizontal, horizontal menjadi vertikal. Kira-kira gitu fungsi. Nah, udah masuk sini teman-teman ya. Oke, kita mau kasih titik-titik kayak gini formatnya supaya ada titik-titik, kita format dikit aja. Klik kanan, format cell, custom, pakai yang ini teman-teman. Simbolnya kayak gini. Add, kemudian tanda bintang, kemudian spasi, petik 2 teman-teman, spasi, petik 2 teman-teman, kemudian titik 2. Oke, kemudian klik oke. Nah, sudah ada titik 2-nya di ujung ya, teman-teman ya. Right, kemudian tinggal kita indeks lagi. Berarti kita indeks potongan, potongan ini yang kita indeks, yang ujung ini, kita akan indeks potongannya saja berdasarkan baris dan berdasarkan kolom ini, gitu ya. Sama teman-teman, kita lakukan hal yang sama lagi seperti ini. Sama dengan
index. Alright. Apa yang mau diindeks? Potongan. Kita akan kembali ke sini teman-teman, potongan. Nah ini teman-teman ya, kita mau indeks semua potongan ada di sini. Kita kunci langsung F4, titik koma lagi, baris ke berapa? Baris RJ04 ini, 02 ini kan? Maka kita pakai match. Nah, RJ02 kita kunci langsung karena kita mau copy rumus berada di baris ke berapa dari sini sampai ke sini. Gitu ya logiknya. Kemudian kita kunci F4, titik koma lagi teman-teman kita pilih 0 ya, exact match 0 seperti ini. Nampak nggak? Kepotong ya? Kayak gini teman-teman ya, kita pilih 0 seperti ini, kemudian tutup kurung, itu baru baris. Kita lanjutkan dengan kolom. Kolomnya kolom berapa? Kolom ini kan, artinya kolom pinjaman BPJS ini kolom ke berapa kan? Maka kita pakai match lagi. Nah, gitu teman-teman ya, match yang menentukan posisinya. Yang mana kolom pinjaman ini berada enggak usah dikunci karena kita copy ke bawah ya, biar berjalan BPJS dan seterusnya, titik koma lagi, dari mana sampai mana kolomnya. Maka kita select lagi, dari BPJS ini sampai BPJS ini, sampai ke sini, kita kunci, kunci teman-teman, karena kita mau copy rumus biar nggak bergeser itunya, index match-nya supaya nggak bergeser seperti ini. Nah, baru kita tentukan menggunakan 0 teman-teman ya, exact match seperti ini. Nah, ini kita pilih yang 0 exact match. Jadi seolah-olah bahasanya adalah tolong indeks apa yang mau diindeks potongan ini. Nah, potongan yang ada di sini barisnya adalah baris yang sesuai dengan EJ02, kemudian kolomnya adalah kolom di mana pinjaman BPJS dan seterusnya itu berada. Enter, kita dapatkan, kemudian copy ke bawah seperti ini, teman. Nah, oke pinjaman untuk RJ02 0. Kita cek betul teman-teman ya. Kita cek yang ada pinjaman di sini RJ04 ya. Ada nama RJ04, ada pinjamannya teman, kita coba rubah, betul nggak? Masuk. Nah, masuk teman-teman ya, pinjamannya 200.000 nih, RJ04, kemudian RJ04 ya, 200.000, BPJS-nya 50.000, masuk nggak? Masuk. Oke, sudah kita dapatkan teman-teman, tinggal ini kita cukup pakai sum biasa teman-teman ya, sama dengan sum untuk totalnya. Itu teman-teman ya, kita totalkan, enter, demikian juga di sini pakai shortcut boleh juga ALT sama dengan biar cepat. Nah, kita dapatkan teman-teman, kemudian di sini kita cukup pakai fungsi biasa, matematika biasa, yaitu sama dengan penerimaan kita kurangi dengan potongan enter, inilah gaji bersihnya. Alright. Kemudian di sini teman-teman biar namanya ikut terlink juga, ketika kita rubah nama di sini, maka di sini juga ikut berubah, kita pakai sama dengan aja, kemudian arahkan ke nama ini enter. Nah, jadi ketika kita rubah data di sini, di bawahnya juga ikut berubah. Ya, itu beberapa hal yang kita harus ketahui bagaimana cara membuat slip gaji teman-teman. Pertama tadi membuat data validation seperti ini, kita simpulkan. Yang kedua gimana mentranspose data, kita ambil dari judul ini, dari horizontal menjadi vertikal, kemudian kita buat formatnya supaya ada titik-titik gini, barulah kita indeks harganya, kita indeks gaji pokok, tunjangan dan seterusnya menggunakan fungsi index match. Demikian hal yang sama kita lakukan untuk potongan. Nah, selesai, kemudian kita linkkan datanya. That's it. Thank you teman-teman. Semoga paham ya, semoga paham.